Kenalin dulu namanya satu persatu. Halo, aku Nadia Yasmin. Di sini aku berperan sebagai Anita. Hai, aku Andi Viola. Di sini aku berperan sebagai Karina. Halo, aku Robert Ceniagok sebagai Ronu. Oke. Kalian bertiga ini kan syuting film Koma nih di daerahnya, boleh tahu di mana sih daerahnya? Kita syutingnya di Pagar Alam. Pagar Alam. Itu Palembang. Di Bukan. Palembang ya? Bukan? Sumbaksel, Sumbaksel. Sumatera bagian selatan. Oh. Kalau yang tadi kamu sebut itu tuh Palembang. Palembang. Sekitarnya. Sekitarnya ini bagiannya. Kita di Pagar Alamnya. Oke. Kalian bertiga ada kesulitan nggak sih saat mungkin memerankan Tokoh masing-masing. masing-masing? Sebenarnya kalau dalam karakter nggak begitu ya, karena salah satunya kita memang udah ada yang kenal. Iya. Dan mungkin karena syutingnya kita di luar kota, untuk mewajibkan kita stay di situ, banding kita udah kuat duluan. Tapi kalau untuk syuting sebagai lokasi dan yang lain-lain, jujur agak iya, karena di sini kan kita lokasinya alam pure, dan kita salah satu hal yang menarik di sini, lokasi kita itu jarang ditempatin ya. Kita yang pertama kali. Cuman tuh beberapa part susahnya pribadi buat aku, kita turun ke bawah, ada yang sama Ronu di waterfall itu turunnya capek banget. Jadi sebelum aku untuk acting aku, fisik aku sebenarnya udah capek, udah turun ke bawah, dan yang lain-lain dan hal mistis lainnya kayak gimana guys? Kalau aku lebih ke, karena kan itu bisa dibilang pelosok ya. Iya. Bisa dibilang pelosok, terus emang masih asri gitu di sana. Jadi kayak lebih ke mistis-mistisnya Ya. sih. Horor ya. Itu dia. Dan juga kita pernah ngalamin yang horor itu yang teman kita ya, yang lagi di set Kebun Teh. Kebun Teh. Itu udah jam 12 malam ke atas, kita mau syuting, tiba-tiba dia lagi diam duduk bengong, tiba-tiba kesurupan dia. Benar. Itu saat sebelum yang Di kamu Kebun Teh. ke itu. Selain itu ada kesulitan nggak mungkin kalian kalau mau cari makanan agak sedikit jauh jalannya atau seperti apa gitu? Kalau itu sih itu udah ditanggung sama produksi aja, kita udah tambah bersih aja gitu. Syukurnya sebenarnya memang agak jauh, tapi orang sana tuh pada excited ngebantu kita juga, banyak yang kasih ini itu, jadi kayak kita sebenarnya sekalian holiday ya. Benar. Sangat mendukung orang sekitar, baik banget. Benar. Biar alam best. Tapi memang settingnya itu cuma di Pagar Alam aja atau ada lokasi lain? Pagar Alam gitu. doang. Nah itu full di Pagar Alam itu semua, setnya itu gunungnya, terjunnya juga itu semua di sana, Kebun Teh juga di Kebun sana. teh ini dan yang lain. Katanya ada yang kesurupan, katanya pakai bahasa Belanda, bener nggak tuh? Ya itu yang Oh, tadi itu yang yang tadi tadi aku cerita. ceritain tadi barusan di set Teh. Kebun Teh dan kebun Pabrik dan teh. Pabrik teh. Pabrik teh itu adalah sebelum kita merdeka. Saking lamanya, dan itu masih sekarang masih jalan pabriknya. Iya, berdirinya sebelum merdeka udah berdiri. Jadi setelah adegan itu udah malam banget ya. Itu Udah. last scene, bukan last scene sih, maksudnya untuk hari itu Hari set itu. adegan terakhir kita untuk hari itu. Udah ngerasa sih badan kita kayak gimana capek. Tapi setelah itu baru dapat kabar tuh, salah satu makeup atau kru ya Gimana? yang kerasukan oleh Belanda. Makeup Makeup biasanya. gitu. Makeup ya. Makeup kalau nggak salah. Dia bersuara Belanda atau apa Belanda. gitu. Dengan mukanya juga beda ekspresinya gitu loh. Pucat yang lain-lain. Pucat gitu. Oke, kalau untuk peran ada kesulitan nggak kalian beradegan nih bertiga nih mencari chemistry-nya? Alhamdulillahnya kita semuanya bobrok ya. Jadi kayak langsung nyablak aja. Gampang sih buat Cepat. bangun chemistry kita Dan untuk kita chemistry kawan. berempat tuh cepat dekatnya gitu loh, karena kan kita semuanya yang tadi di Nadia itu dari Jakarta ke sana kan memakan waktu lama juga tuh, dari kita Palembang ke Pagar Alam juga lama tuh, 7 jam ya kamu ya? Iya kan sih? Iya, kita dari pesawat jalan Kan kita darat. Iya bareng kan? Jalan enggak, dia nyusul. Kita pesawat dulu flight, Iya, baru kita jalan darat kan. Pagar Alam 7-6 jam. Sebenarnya sebelum di sini aja kita udah berteman, Benar. tapi perjalanan menuju sini aja friendship kita tuh udah kebentuk Benar, gitu. benar. Ya udah, jadi kayak memang, dan pertemanan ini tentang friendship kan. Paling mungkin lebih emosi kita yang ke personal, kayak mungkin ada yang nanti kita pasangan, ada yang lebih ke itu. Sebenarnya tuh susahnya karena kita mengontrol emosi dalam keadaan cuaca dan suasana di sana. Oke, untuk kalian bertiga ini kan film horor ini kan banyak sekarang ya. Oke. Seberapa yakin sih kalian bisa penonton kalian bisa bisa sampai jutaan lah gitu? Kalau ya pengennya sih bisa sampai jutaan, amin.
Cuma yang ngebedain film koma sama film yang lain tuh, maksudnya film horor yang lain tuh, kalau film horor yang lain tuh kayak jump scare-nya banyak, hantunya serem-serem segala macam, thriller lah pokoknya gitu-gitu. Nah kalau koma tuh lebih kayak ke plot twist-nya gitu loh, kayak alur ceritanya gitu-gitu. Sebenarnya kita bukan pure horor, kita misteri and drama. Jadi di sini tuh dapat kalau orang cerita bakal banyak hantu atau gini-gini, nggak yang kayak gitu, drama. Tapi ada diselipin misteri dan yang lain-lainnya gitu. Dan yang menangnya itu kita Lokasi. kita lokasi dan kita mengangkat budaya Indonesia dan alam-alam yang belum Dijamin. dijamah sama warga Indonesia gitu. Tadi kalau boleh tahu sedikit katanya terus story kamu riset lu nggak sih tempatnya gitu cari tahu dulu. Enggak sih. Karena kalau kita nyari dulu kita udah nggak surprise gitu, jadi nggak dapat mainnya gitu. Jadi kita ya udah datang ke set, oh ini tempatnya ya udah seperti itu aja. Karena kalau kita udah nyari nggak ada dapat sesuatu dari kitanya gitu. Lebih udah sebenarnya udah dibilang sih kayak ini tempatnya bakal gini, terus kita kayak ya udah pasrah ke tim dan kita bakal jadi surprise aja, kita juga nggak begitu tahu. Dan karena ini juga jadi kita sebenarnya agak ngerasa bersalah sih buat diri, ternyata banyak tempat-tempat Indonesia yang lainnya kita belum tahu. Jadi sebagai pekerja seni juga kita sadar banyak loh tempat-tempat yang bisa kita explore gitu. Ya benar sekali. Settingnya untuk tahun berapa nih kira-kira? Tahun baru ya, modern. Oh modern, eranya era modernnya. Karena kita waktu kita konten udah pakai kamera itu. Iya. Cuman mungkin ada sosok horornya ya, yang itu tahun berapa gitu. Berapa gitu untuk kontennya gitu. Ya nonton aja. Ya, nonton aja deh. Nanti kalau diceritain malah memberitahu semua ya dan itu. Oke, harapan kalian lah untuk film koma ini. Ya kita sih semua sebagai pemain dan kru juga, pokoknya seluruh yang terlibat di film koma kita pengen yang terbaik dong, of course. Pengen yang penting tuh penonton tuh kayak apa ya, puas gitu nonton filmnya dan menghibur. Kan tujuan kita di sini untuk menghibur. Karena di koma ini juga ada pesan dan moralnya gitu. Pesan moral itu adalah kita kalau datang ke tempat sesuatu yang baru itu jangan pernah ngelakuin hal apapun kalau kita nggak tahu tuh daerah seperti apa gitu loh. Gitu. Mengingatin sama anak-anak muda, attitude itu yang pertama. Benar, attitude itu. manner. Guys, buruan mulai hari ini Film koma berhenti sebelum mati. Tayang di seluruh bioskop kesayangan Anda. Sebagai sutradara nih, Ya, film koma, gimana bos tanggapannya bos film ini bos? koma ya, kenapa harus koma? Karena di film koma mempunyai pesan moral buat kita ya. Dimana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Itu pesan pentingnya dari film koma. Nah, koma kita nggak, jadi kita turun dikit nih. Kalau biasa horor kan mengumbar kesadisan. Ya. Kalau di koma kita nggak ngumbar kesadisan, kita yang biasa aja mencekam, penuh misteri. Ada scene kematian ada. Jadi membangun sebuah horor tuh nggak harus dengan kita mengumbar kesadisan dengan berdarah-darah, itu nggak. Di koma kita nggak ada, hampir tidak ada. Memang nggak ada jump scare. Jadi lebih kalem lah, horornya kalem, beda. Sebagai sutradara terkenal nih, Amin. ya ada kesulitan nggak sih dalam mendirect film koma ini? Kebetulan saya bersyukur saya ketemu pemain-pemain yang luar biasa. Mereka udah walaupun wajah-wajah baru tapi aktingnya luar biasa, keren, pokoknya keren. Jadi udah nggak banyak nambel lah, udah jadi pemainnya, udah jadi, udah keren, bagus. Ada karakter yang kira-kira kurang pas nggak di para talentnya? Di koma semua karakter luar biasa, bagus, keren. Keren ya. Pemilihannya pada saat itu gimana sih proses pemilihan talentnya? Waktu casting ya? Iya. Ya casting kita sebenarnya nggak casting ya, kita udah cari dari ini aja, udah dapat aja. Kita udah tahu kalau seperti Emiliano itu udah pernah syuting sama saya, jadi saya udah tahu gitu. Jadi saya nggak perlu casting. Gitu. Begitu juga yang lain-lainnya, mereka udah mumpuni lah. Banyak juga ada juga di beberapa film mereka. Jadi saya udah tahu. Ada nggak kesulitan yang dihadapi pada saat proses
pembuatan film ini? Kesulitan acting ya. Kalau buat pemain sebenarnya yang lebih porsinya lebih gede mungkin si Emiliano lebih ini karena dia agak beda ya. Dia agak beda dia harus pelajari satu bahasa yang beda dengan 3 orang temannya ini yang modern. Mohon maaf saya tidak bisa kasih tahu lebih banyak karena takutnya spoiler. Bener spoiler. Karena memang kalau di Koma, kalau memang Anda pecinta plot twist, Anda harus nonton film Koma. Terus harapannya nih, film Koma seperti apa sih? Disukai kah sama? Jadi film Koma saya berharap bukan cuma sebagai tontonan sarana hiburan saja, karena kita kan menampilkan pemandangan keindahan satu daerah ya, yaitu di Pagar Alam. Semoga melalui film Koma, media Koma ini bisa terangkat pariwisata di Pagar Alam, boleh dikenal di pelosok dan hingga mancanegara. Ya, saya Hartini di sini sebagai produser film Koma. Bu, kalau boleh tahu Koma itu bergenre apa sih, Bu? Ini bergenre horor tapi semua umur. Karena kita tuh berpatokan karena kita mau memajukan daerah Pagar Alam Palembang. Jadi kita bikin film yang bisa ditonton oleh semua umur. Intinya begitu sih. Jadi kita nggak bisa bikin film horor. Emang ada yang bilang ini horornya nanggung, ya karena emang genrenya 13 tahun ke atas gitu. Kita fokusnya untuk memajukan daerah Pagar Alam. Kita melihat daerah Pagar Alam itu selama ini bagus banget, cuman belum ada yang expose. Makanya kita di sini sekalian memajukan daerah Pagar Alam supaya dia lebih diketahui oleh halayak ramai. Jadi kita nggak itu aja. Emang di Indonesia tuh banyak banget daerah yang bagus, cuman belum terekspos. Makanya dengan ini PH kami meluangkan waktu untuk memakai daerah Pagar Alam. Asal ada produser emang mau agak lebih keras gitu ya, bekerja keras, agak susah sih emang untuk daerah-daerah seperti ini. Tapi saya yakin dan percaya kalau misalnya banyak PH yang mau menempatkan filmnya, mengadakan di lokasi yang Indonesia bagian lain yang indah, pasti daerah pariwisata Indonesia bisa lebih terangkat. Itu aja sih awal motivasi kami mengadakan di Pagar Alam. Oke, Bu, sebagai produser film Koma ini gimana sih? Kan banyak nih persaingan film-film horor saat ini yang mulai menjamur lah sekarang itu. Untuk persaingannya gimana melihat itu, Ibu? Ya, selama ini kan film horor menakutkan. Untuk itu makanya kita masuk segmen yang 13 tahun ke atas supaya kita bisa mengajak anak-anak maupun yang nggak suka terlalu horor bisa menikmati film horor di sini. Belajar untuk belajar menonton film horor melalui film Koma ini. Oke, Kak. Kenapa sih dinamain harus Koma gitu? Nggak nama yang lebih Apakah serem ini atau apakah ini ada true story-nya Iya. gitu, ceritanya gimana? Ya, ini sih ada true story dari penulis cerita kami. Jadi dia punya sahabat yang emang sempet koma berapa hari. Dia cerita gitu pengalamannya, ternyata kalau di koma itu pengalamannya kurang lebih begitu. Jadi dia ngelihat orang tapi tuh nggak bisa menyapa, nggak apa, dia keliaran gitu rohnya. Makanya penulis kami punya ide dibikin seperti ini, dikondisikan dengan situasi Pagar Alam, merampung ceritanya. Jadinya penulis kami tuh termasuk agak berpikir keras ya untuk idenya sekalian bisa mencakup daerah Pagar Alam, bagaimana bisa terekspos di dalam film ini. Oke, Kak, ada kesulitan nggak sih saat mungkin lokasi syuting yang sulit terjangkau atau jauh dari mana-mana seperti itu di Pagar Alam itu ada kesulitan nggak, Kak? Ya, Mungkin. itu sulit banget. Emang ke Pagar Alam ini agak sulit dijangkau ya, makanya kenapa kurang terekspos meskipun daerahnya tuh sangat bagus sekali gitu ya. Saya kesana juga waktu awal-awal syuting, saya sempatkan waktu gitu ke sana kan, ke Pagar Alam. Itu bagus sekali. Itu dia asri, villa hotelnya sudah ada, udah banyak. Cuman memang transportasi ke situ susah. Jadi kita kru aja tuh mesti sewa satu bus sendiri dari Jakarta sampai ke sana diantar pulang jemput tuh. Karena emang yang nggak ada yang langsung. Kalau saya naik pesawat aja tuh seminggu 2 kali.
seminggu 2 kali pakai Susi Air itu cuman kami doang yang naik, cuman 2 orang, karena emangnya ya mungkin orang jarang ke situ gitu ya, daerah situ, jadinya perputaran transportasinya masih sedikit gitu. Nah, makanya saya berharap dengan adanya Film Koma, mungkin kalau daerahnya rame kan transportasi semakin banyak, semakin mumpuni gitu, jadi daerah terangkat, jadi orang lebih gampang menikmati pariwisata di Pagar Alam. Oke Kak, kalau untuk boleh tahu, kalau untuk biaya budget yang dikeluarkan untuk Film Koma ini seberapa besar sih, kan karena satu transportasi agak sulit tadi, Ya. itu berapa sih budget yang dikeluarkan untuk? Kalau itu Reds. kita nggak bisa spill di sini ya, karena tim juga ya udahlah gitu. Ya banyak yang pro kontra nanti. Nanti kita sebutin segini, waduh nggak sesuai. Kalau sebutin segini, waduh kemahalan. Ya itu mah cukup dapur kita saja. Anda hanya menikmati filmnya dan cukup mendukung pariwisata di Indonesia juga. Jadinya saya himbau untuk PH-PH mulai menggali daerah-daerah Indonesia yang lain. Memang Bali, mungkin Jogja itu daerah yang bagus dan terjangkau gitu loh, gampang akomodasi. Cuman kalau kita mau lebih fight sedikit, kita boleh ke agak pinggiran, cari tempat yang bagus. Kita explore kulinernya, daerahnya, supaya Indonesia lebih terangkat lagi pariwisatanya. Oke Kak, terakhir Kak dari saya Kak, kalau untuk Film Koma ini kan bisa dikatakan harapan Kakak sebagai seorang produser dengan ramainya film horor saat ini yang beredar, seperti apa? Harapan Kakak nih dengan kan persaingan film horor ini sangat lagi ramai-ramainya. Iya, iya. Gimana Kakak melihat itu? Ya, saya juga waktu terjun ke film horor, ini kan awal produk PH kami yang pertama. Waktu ditawarkan film horor, saya juga kaget gitu kan. Saya dibilang katanya pangsa pasar film horor itu lumayan besar di Indonesia. Jadinya kita coba di sini dulu pertama gitu. Kita coba untuk proyek pertama di horor dulu. Nggak kemungkinan sih kita mau coba hal yang lain. Cuman emang pangsa pasar di industri film Indonesia untuk film horor lumayan besar. Jadi makanya kita ikut untuk awal produksi kami. Untuk proses pemilihan talentnya gimana tuh? Ya film talent sih kita serahkan kepada di bagian casting ya, mereka yang kita casting beberapa orang, kita serahkan kepada mereka aja yang menurut mereka cocok dan memang lagi digandrungi anak muda. Ini kita pilih yang terbaik, kita memberi kesempatan anak muda gitu kan. Mereka ini sudah merajai FTV, iklan, terusnya video klip, mereka udah biasa. Meskipun untuk di layar lebar, mereka porsinya masih sedikit. Mereka udah pernah di layar lebar, cuman perannya masih kecil. Saya memberi kesempatan artis muda untuk mengembangkan sayapnya lebih luas lagi untuk film kami ini. Makanya kami cari bintang-bintang yang memang sudah pengalaman untuk lebih naik lagi ke layar lebar. Untuk next kedepannya udah ada persiapan film-film selanjutnya, apakah horor dan nanti syuting juga bakal di luar daerah juga atau gimana? Oh ya, saya kayaknya punya idealis. Mungkin untuk saya selanjutnya saya lebih suka mengeksplor daerah Indonesia yang lain yang mungkin selama ini kurang dilihat oleh masyarakat. Saya senangnya lebih begitu gitu loh. Banyak banget daerah Indonesia yang bagus dan saya mau itu dieksplor lebih lagi. Mungkin kalau saya Tuhan beri kesempatan bikin lagi, saya mau nyari yang daerah seperti itu. Terusnya dengan antusias wali kota dan masyarakat setempat, ini kita terus terang loh, di Pagar Alam itu wali kotanya keren banget, masyarakatnya mendukung, wali kota, jajaran semua Pemda itu mendukung banget kelancaran film kami. Mereka mendukung karena imbasnya juga kan ke mereka sendiri. Kalau daerah mereka diketahui oleh dunia luar kan, istilahnya jadi rame, jadi berkembang, lebih maju lagi. Oke Kak, ini dari mana nih, rombongan dari mana nih? Kita dari mana? Beda-beda sih. Beda-beda. Kalau saya dari Cipulir. Aku dari Salemba.
Saya dari Jaktim Ciracas. Oke, ini faktor apa sih yang membuat kalian itu pengen banget nonton film koma? Karena sekarang kan lagi Halloween ya, terus juga film-film setan lagi di mana-mana dan aku penasaran aja Koma tuh kayak gimana. Kalau lihat trailernya tuh kayak bagus banget gitu, jadi penasaran. Sekarang kan lagi dapat nih giveaway ya, karena penonton pertama. Gimana kesan dan pesannya? Ya senang sih bisa dapat giveaway. Iya. Pasti senang lah. Oh senang ya? Iya. Gak nyangka juga ya kita penonton pertama. Iya benar. Berarti kita emang excited itu buat nonton ini. Iya benar. Oke. Infonya film koma tahu dari mana? Dari temen sih, dari temen ke temen, jadi dari mulut ke mulut. Mereka udah kata mereka kayak seru ya udah kita nonton. Tadinya kita rame-rame, cuman ternyata yang bisa cuma ini di hari H. Oke, buat teman-teman kasih ini dong, ajakan buat teman-teman Untuk nonton film koma. Buat semuanya jangan lupa nonton Koma di seluruh bioskop kesayangan kalian karena sekarang itu udah menjelang Halloween, terutama hari ini ya. Jangan lupa nonton. Iya, membeli tiket. Yes, kenang-kenangan biar ingat sama Iya. film koma. Makasih ya udah support film koma. Iya. Ajak temen-temennya juga. Ya, jangan lupa nonton. tunjukin dong giveaway-nya. Giveaway dan ini 3 orang pertama yang beli tiket di daerah Blok M ya kita. Iya. Iya. Blok M Plaza. Oke, yuk siap-siap mau masuk nonton. Iya. Enjoy. Oke. Terima kasih ya. Oke. Pakai mic boleh? Halo semuanya, perkenalkan aku Andi Viola, aku berperan sebagai Karina. Halo semuanya, selamat siang. Aku Robert Caniago, aku sebagai Ronu di film Koma. Hai, selamat siang. Terima kasih yang udah datang. Aku Nadia Yasmin berperan sebagai Anita. Iya, terima kasih udah nonton film Koma dan selamat menikmati. Thank you.